Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sajidah Ulfa, mahasiswa Sistem Informasi Unira Malang dengan NIM 22572011008. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai infrastruktur data warehouse. Atau lebih spesifiknya bagaimana ketepatan kita dalam menganalisis infrastruktur data warehouse. Sebelum kita membahas lebih lanjut, langsung saja kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Infrastruktur data warehouse. Apa itu infrastruktur data warehouse? Pada kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya mengenai arsitektur data warehouse. Sekarang kita akan membahas infrastruktur. Yang mana infrastruktur adalah dasar yang mendukung penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data dalam lingkungan data warehouse. Itu cakupan infrastruktur untuk high-levelnya pada penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Ini mencakup komponen-komponen hardware, software, dan jaringan yang diperlukan untuk memastikan sistem data warehouse berfungsi secara efisien. Jadi itu untuk pengertian sedikit mengenai apa itu infrastruktur data warehouse. Adapun beberapa komponen arsitektural yang menyusun infrastruktur data warehouse ada 3. Yang pertama, yaitu sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur ini adalah sistem mencakup seperti perangkat keras atau hardware, terus perangkat lunak atau software, jaringan atau network, sistem manajemen basis data, dan komponen personalia dari infrastruktur tersendiri. Lalu untuk komponen yang kedua, ada metadata layer. Apa itu metadata layer? Metadata layer yaitu data tentang data, yang dalam hal ini mencakup definisi dan deskripsi dari item data dan aturan bisnisnya. Namun cakupannya tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Lalu yang ketiga ada data discovery atau proses penambahan lingkungan yang sekarang sehingga dapat diintegrasikan ke dalam data warehouse. Itu untuk 3 komponen data warehouse dan pengertiannya. Lalu lanjut untuk pembahasan selanjutnya, kategori infrastruktur data warehouse. Sekarang kita akan membahas kategori-kategorinya. Ada dibagi 2. Untuk infrastruktur data warehouse itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama infrastruktur operasional dan yang kedua adalah infrastruktur fisik. Infrastruktur operasional itu mencakup seperti orang, prosedural, pelatihan, dan manajemen perangkat lunak. Adapun untuk fisiknya, infrastruktur fisik itu mencakup hardware, operation system, sistem operasi seperti Linux, Windows, dan lain-lain seperti itu, DBSM, network system. Jadi itu. Ini di sampingnya juga ada gambarannya bagaimana seperti infrastruktur fisik di situ. Contohnya infrastruktur fisik. Ada network software, DBSM, operation system, hardware. Di sini merupakan komponen platform atau infrastruktur fisik dalam data warehouse tersebut. Lalu kita akan menggarisbawahi untuk perangkat keras dan sistem inoperasi. Hardware dan sistem operasi menyusun lingkungan untuk data warehouse. Semua penyaringan data, transformasi, integrasi, dan penjadwalan kerja yang dijalankan pada hardware yang terpilih di bawah sistem operasi pilihan. Langsung saja, poin penting dalam memilih hardware, karena tadi hardware dan sistem operasi menjadi hal yang perlu kita garis bawahi. Kita akan membahas mengenai hardware. Yang kita dalam membangun data warehouse itu pemilihan hardware-nya itu seperti apa aja sih? Jadi di situ kita harus mempertimbangkan beberapa. Yang pertama skalabilitas dari hardware tersebut, support, yang ketiga vendor reference, stabilitas vendor, keamanan. Nah, keamanan ini penting sekali dalam kita memilih hardware yang tepat. Lalu ada keandalan atau reliability, availability atau ketersediaan, preventive multitasking, dan yang ke-9 ada gunakan pendekatan multi-threaded. Dan yang 10 adalah protection memory. Itu beberapa poin-poin penting. Sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan sesuai kebutuhan kita. Tapi ini adalah beberapa poin penting dalam pemilihan hardware untuk data warehouse. Lalu, pilihan umum hardware. Dalam pemilihan hardware terdapat beberapa pilihan untuk digunakan dalam penerapan infrastruktur data warehouse.
Antara lain ini ada beberapa pemilihan umumnya. Yang pertama mainframe, kedua server open system, dan yang ketiga anti-server. Mainframe atau hardware teruji kemampuannya dirancang untuk OLTP dan bukan untuk aplikasi pendukung keputusan, tidak hemat biaya untuk data warehouse. Itu mainframe. Lalu ada server operation system seperti server Unix, pilihan medium untuk kebanyakan data warehouse, biasanya sempurna sesuai untuk pengolahan paralel. Itu sistem operasi buat sistem kita itu apa sih itu? Biasanya recommended itu untuk Unix gitu, server Unix. Dan terakhir ada anti-server, mendukung data warehouse ukuran menengah, kemampuan proses paralel yang terbatas. Hemat biaya untuk data warehouse kecil dan ukuran menengah. Ini sesuai kebutuhan kita mau menggunakan mainframe, server open system atau anti-server. Selanjutnya, yang perlu kita pertimbangkan yaitu software database atau perangkat lunaknya dari data warehouse. Seperti halnya pemilihan hardware, ada beberapa pilihan juga terkait pemilihan software yang akan diterapkan dalam emubatan infrastruktur data warehouse, yaitu ada parallel processing option, pemilihan DBSM, dan yang terakhir ada collection tools. Pemilihan DBSM di sini itu mencakup ada beberapa. Di sini ada query optimizer, query management. Pertama kita jelaskan satu-satu aja ya. Query optimizer ini kemampuan DBSM untuk mengoptimalkan query SQL dan meningkatkan performa. Ada query management, itu fitur membantu mengelola memantau query seperti login, debugging. Jadi untuk memanagenya, manajemennya dipegang oleh dia. Lalu ada load utility atau alat untuk memuat data ke dalam database dengan cepat dan efisien. Ada yang selanjutnya metadata management, fitur untuk mengelola metadata database seperti tabel, kolom, dan indeks. Ada scalabilitas atau menangani pertumbuhan dan beban kerja. Ekstensibilitas, portabilitas, query tools APLS, ini ketersediaan API untuk mengembangkan alat query dan aplikasi database. Ada yang terakhir administration atau kemudahan dalam mengelola dan memelihara DBSM. Jadi sudah sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.